Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai riba ya, riba kan jelas-jelas dilarang ya. Dan yang paling sering bersinggungan dengan riba itu adalah perbankan. Ya, di perbankan itu ada dua fasilitas yang sering kita pakai, yaitu rekening bank untuk nabung ya. Pertama itu, yang kedua adalah kartu kredit ya, yang kita gunakan untuk belanja. Kalau rekening ini yang pertama tadi pasti jelas sama kartu ATM-nya lah, sama kartu debitnya ya. Sebetulnya gimana dalilnya? Seandainya kita nabung di bank, tentu bank konvensional yang menerapkan bunga ya, yang menerapkan riba. Seandainya kita nabung di bank tapi tanpa mengambil bunganya ya, tanpa mengambil bunganya, ya bagus, dalam arti berarti kita nggak ikut makan riba. Kalau kita ngambil bunganya berarti kita makan riba. Tapi ada tapinya, duit kita itu kan kita tabung di bank, sama bank itu dipakai untuk modal muter duit untuk membesarkan nilai, untuk melakukan riba itu sendiri gitu loh. Jadi walaupun kita nggak ngambil bunganya, kita juga berkontribusi sebagai pemodal bisnis riba yang diputar oleh bank-bank tersebut ya. Nah, terus gimana dong di Indonesia yang ada bank kayak gitu? Ya itu walau alam, saya juga nggak ngerti. Saya sendiri juga punya rekening ya, tapi saya usahakan seminim mungkin ya. Seminim mungkin, tidak usah terlalu banyak. Sisanya ditabung dalam bentuk emas batangan, itu lebih baik ya. Kemudian kedua, masalah kartu kredit. Kartu kredit ini selama kita mencicil dan kena bunga, berarti kita korban riba ya. Kita berbisnis dengan riba, kita nasabah riba istilahnya ya. Lah, ketika kita melakukan pembelian dengan kartu kredit atau kita melakukan belanja dengan kartu kredit, tetapi tidak pernah jatuh tempo bayarnya, sebelum jatuh tempo terus, jadi kita nggak pernah bayar bunga ya, kita nggak pernah bayar bunga. Apakah boleh? Secara keuangan kita tidak pernah membayar riba, berarti kita nggak kena riba dong di situ ya kan? Betul. Tetapi jangan salah, ketika kita berakad mau pakai kartu kredit ya kan, di kartu kredit itu pasti ada peraturannya bahwa nanti kalau Anda telat bayar akan kena bunga, akan harus bayar denda, harus bayar riba. Maksudnya itu sebetulnya. Nah, kenanya itu di situ. Kenanya itu di akad. Ya, memang akad itu adalah bagian dari niat ya. Innamal a'malu binniyat. Tetapi niat itu dalam Islam ada dua. Kalau niat baik tercatat sebagai pahala. Kalau niat jelek, itu selagi belum diimplementasikan, belum dikerjakan, itu tidak mendapat dosa. Contohnya gini, saya berniat nyolong gitu, tapi nggak jadi nyolong, konon itu tidak dianggap sebagai dosa, karena itu masih berupa niat buruk, bukan tindakan buruk ya itu. Jadi dalam Islam itu. Lah kalau saya memang pakai kartu kredit, masih pakai kartu kredit. Dan saya insya Allah tidak pernah lewat jatuh tempo, tidak pernah. Jadi bayarnya nggak pernah kena denda, nggak pernah kena bunga ya, sebagai kemudahan saja. Karena memang berdagang itu dengan bayar, berdagang sekarang bayar na tempo, seminggu lagi, sebulan lagi, sehari lagi, itu diperbolehkan dalam Islamnya, tanpa harus menambah nilai. Kalau menambah nilai, penambah harga, nah ini yang disebut dengan riba, ini yang nggak boleh. Jadi sebetulnya sama saja antara ketika kita pakai kartu kredit atau pakai rekening bank, itu sama-sama kena riba. Apalagi kalau kita kena bunganya. Di kartu kredit kita bayar riba, tapi kalau di rekening biasa kita ngambil bunganya, berarti kita makan riba. Terus kemudian yang kedua, apabila kita tidak membayar bunganya, kita kena di pasal akad tadi, tapi itu baru sekedar niat ya, baru sekedar niat buruk ya, tapi belum menjalankannya. Demikian juga dengan di rekening. Walau kita punya rekening di bank
yang walau kita tidak ambil bunganya, tetapi kita berkontribusi ya, walaupun tidak diniatkan, tetapi duit kita itu diputar oleh bank untuk kegiatan riba. Jadi ya memang nggak mudah ya menghindar dari riba itu. Solusinya gimana? Mungkin Anda yang punya usul bisa kasih masukan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.